Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita punya Allah yang mulia. Karena penebusannya kita dilayakkan untuk datang ke hadiratnya saat ini. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, mulia bagi anak domba. Haleluya, kau Allah yang mulia, yang layak kami puja Tuhan. Haleluya, mulia, kau Allah yang mulia. Mulia. Bersama katakan mulia, mulia bagi anak domba. Hanya bagi Engkau Yesus mulia, mulia.
serukan haleluya, haleluya bagi Engkau Yesus. Haleluya, mari serukan bersama. Bagi Engkau Yesus yang berkuasa selama-lamanya. Segala puji hormat hanya bagimu Yesus. Pagi hari ini kami rindu Engkau hadir. Pagi hari ini kami rindu Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya, bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. Kami mau memberi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau menaikkan pujian syukur kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Kita mau katakan bagi Dia baik. Haleluya. Mari bersama masuki gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita bersama menyanyi pujian bagi Dia. Menyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Katakan sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab
memasuki gerbangnya Allah. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya, kami bersorak. Amin. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, amin, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kau Allah kami yang baik bagi kami Tuhan. Mari nyanyikan pujian bagi Dia. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah ya Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan bersama, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, haleluya, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Katakan, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari serukan bersama, sebab Dia baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dia Allah yang baik bagi kita. Kita mau terus berharap kepadanya. Berharap hanya kepada Yesus. Dia menjadi penolong kita. Dia menjadi kekuatan kita. Haleluya. Berharap kepada Yesus, ku percaya hanya kepadanya, ku serahkan semua masalah hidupku. Sebab Dia sanggup menolong hidupku. Yesus menolongku, Yesus menolongku, Yesus kekuatanku. Dia selalu sertaku selamanya. Amin. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Sebab Dia selalu ada bersamaku. Pujikan dengan percaya. Ku berharap kepada Yesus, percaya hanya kepadanya, ku serahkan semua
mau berharap kepada Yesus, ku percaya hanya kepadanya, ku serahkan semua masalah hidupku, sebab Dia sanggup menolong hidupku. Ya, Dialah penolong kita. Yesus penolongku, Yesus kekuatanku, Dia selalu sertaku selamanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri, sebab Dia selalu ada bersamaku. Yesus, Yesus penolongku, Yesus kekuatanku, Dia selalu sertaku selamanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri, sebab Dia selalu ada bersamaku. Dia selalu ada, sebab Dia selalu ada bersamaku. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur punya Yesus yang selalu ada bersama kita. Saya beri kesempatan pujian dari pemuda remaja.
Puji Tuhan, haleluya, tidak akan pernah kecewa setiap kita yang mau berharap hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian pemuda remaja. Kita akan berikan persembahan yang pertama, Allah itu baik, haleluya. Dia Allah yang baik bagi kita, ditunjukkannya kasih setianya bagi kita, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus luar biasa. Katakan kasih setianya, kasih setianya pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus luar biasa. Yesus, Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati untuk terima firman Allah. Mari kembali saya undang bangkit berdiri. Yesus, Dia Immanuel, Dia Allah yang selalu serta kita. Dia menjadi penyelamat kita, Dia menjadi kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna, amin. Kau pelindungku, amaku bersamamu, bagiku
Bersama masuk dalam doa untuk firman Allah dengan kasih Kristus, Ibu Devi berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan ke hamba-Nya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Maha besar Tuhan, kami bersungguh berterima kasih atas kebaikan Engkau. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami sehingga kami boleh datang di tempat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami menaikkan pujian syukur kami, kiranya boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap hati kami, berkatilah hamba-Mu yang melayani, berkatilah seluruh isi ruangan ini agar semuanya boleh menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya diri kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita pakai masker karena kita tahu di dusun kita sedang maraknya orang sakit ya. Jadi kita menjaga diri untuk kebaikan kita bersama. Nanti kalau sudah situasinya mereda, ya kita bisa bebas kembali. Tuhan memberkati setiap kita. Pagi hari ini kita akan belajar tentang recovery. Ya, recovery. Mohon nanti bisa dikoreksi kalau penyebutan bahasa Inggris saya kurang benar ya. Karena saya tahu ada beberapa jemaat di tempat ini yang pinter bahasa Inggris ya. Recovery. Kita buka dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Ya, sedikit-sedikitlah pakai bahasa Inggris. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10, kemudian kita lompat ayat 21. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10, kemudian ayat 21. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, recovery itu berarti kesembuhan, pemulihan, didapatnya kembali atau ditemukannya kembali. Kalau saudara buka kamus bahasa Inggris, arti dari recovery itu artinya kesembuhan, pemulihan, didapatnya kembali atau ditemukan kembali. Alkitab banyak sekali berbicara tentang hal ini, berbicara tentang kesembuhan, berbicara tentang pemulihan, berbicara tentang didapatnya kembali atau ditemukan kembali. Ada banyak ayat di Alkitab berbicara tentang kesembuhan, tentang pemulihan, ditemukan kembali atau didapatnya kembali. Dan hal inilah juga yang dikerjakan Allah bagi manusia. Ya. Kalau saudara membandingkan antara Allah yang benar dan Allah yang tidak benar, itu hanya satu. Allah yang benar, dialah yang datang untuk mencari manusia. Kalau Allah yang tidak benar, itu manusia yang mencari Allah. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa menemukan Allah. Allah lah yang mencari manusia. Dan ketika Allah yang mencari manusia menemukan kembali manusia, manusia itu dapat kembali bertemu dengan Allah. Ya. Salah satu dari sifat Allah, ya, kita melihat sifat Allah maha kuasa,
Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita lupa bahwa Ia adalah Allah yang menyembuhkan. Itu sifat Allah. Allah yang memulihkan dan menemukan kembali apa yang telah hilang. Dan Allah tidak akan membiarkan apa yang telah Dia ciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri rusak begitu saja tanpa dapat dipulihkan lagi. Ayat yang ke-9 yang telah kita baca ini adalah awal mula bagaimana Allah mencari manusia untuk pertama kalinya. Bukankah sebelum-sebelumnya kita melihat bahwa Allah dan manusia bebas untuk bertemu dan berkomunikasi? Kenapa Allah mencari lagi? Kalau saudara membaca pasal 1, pasal 2, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, mereka dengan bebas, dengan leluasa bertemu dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ini membuktikan bahwa ada yang hilang dalam diri manusia. Di sini dikatakan mereka menjawab mendengar langkah Tuhan, belum bertemu, hanya mendengar langkah Tuhan, mereka sudah alami ketakutan yang luar biasa. Padahal sebelumnya jangankan langkahnya, berhadapan muka, ngomong bebas, bercerita bebas, gak ada ketakutan sama sekali. Gak ada yang menghalangi. Apalagi dengar langkah saja mereka takut, apalagi bertemu muka dengan muka. Apa penyebabnya yang telah hilang dalam diri manusia? Yaitu dosa. Dosa membuat manusia hilang dan jauh dari hadirat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa tentunya tahu di mana manusia itu berada. Namun kita melihat pada ayat yang ke-9 bagaimana Allah sama sekali tidak ingin terpisah dari manusia. Sekalipun Allah dengan kemahatauannya sudah tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Namun Allah, Tuhan Allah sama sekali tidak ingin terpisah dari manusia. Dan Allah membutuhkan kejujuran Adam dan Hawa. Di manakah engkau, Adam dan Hawa? Apakah Allah tidak tahu kalau mereka bersembunyi? Tahulah. Apakah Allah tidak tahu kalau mereka mengalami ketakutan yang luar biasa? Tahulah. Mungkin ketika Allah berjalan mendengar mereka mendengar langkahnya, Allah tahu. Wah, awakmu ndelik di bawah pohon, di balik pohon rambutan. Oh, di balik iku jerapah utawa singa. Kan mereka hidup dengan jerapah, singa dan binatang-binatang yang lain. Tuhan pasti tahu. Wah, awakmu singitan iku ndik. Ya ndik manalah. Tuhan tahu. Tapi Allah berkata, di manakah engkau? Supaya manusia menjawab dengan jujur apa yang telah dilakukannya. Mari kita lihat sejenak dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 7 ayat 29, maaf. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Allah menciptakan manusia itu dengan perlengkapan kejujuran.
Tetapi manusia pada umumnya mencari banyak dalih, mencari banyak alasan. Seperti perumpamaan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ayo datang ke pesta, sudah dimulai. Oh, mohon maaf, aku baru kawin, belum ngitung buuan, belum berbulan madu. Aku mohon dimaafkan gak bisa datang. Terus ada lagi, ayo datang, aduh maaf, aku baru membeli lembu, membeli kambing, aku belum mencobanya. Aku belum mengawinkan mereka supaya nanti beranak pinak, ternakku menjadi banyak. Berdalih. Adam dan Hawa pun juga sama. Mereka berdalih. Aku bersembunyi karena aku telanjang malu Tuhan. Loh, Tuhan katakan, sopo yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu? Akhirnya pada ayat 12, ayat 10 sampai 20, kita melihat dalih manusia dan konsekuensi dari dosa tersebut yang harus diterima. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, terus ularnya plonga-plongo, saudara. Aku ini nyalahno sopo. Ya. Mulai berdalih, padahal sebelum-sebelumnya mereka jujur, membuka hati pikirannya untuk Tuhan. Dan ada konsekuensi-konsekuensi dari dosa. Kamu harus bekerja keras. Tanahmu tidak menghasilkan seutuhnya. Dengan berpeluh engkau mencari nafkahmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Bagi perempuan ketika engkau melahirkan akan merasa kesakitan dan lain sebagainya. Konsekuensi dari dosa. Namun kita perhatikan ayat 21. Tuhan Allah mengadakan pemulihan hubungan kembali dengan manusia. Ini bukti bahwa sama sekali Allah tidak ingin terpisah dengan manusia. Inilah titik tolak di mana Allah menyediakan penebusan bagi manusia. Pakaian yang disematkan Tuhan untuk dikenakan kepada Adam dan Hawa, manusia pertama, dari kulit binatang, menceritakan tentang adanya penyembelihan dan darah yang tertumpah. Pada ayat yang ke-15 Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara iblis dan perempuan ini. Antara keturunan dan keturunannya, keturunan dari perempuan akan meremukkan kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Dan ini berbicara tentang Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kaki Yesus diremukkan dengan paku. Namun kepala iblis, pusat kehidupan iblis, sudah dimatikan, sudah dikalahkan. Jadi iblis itu sekarang tidak berkuasa. Iblis bisanya hanya mendakwa, hanya menuduh kita. Dan Tuhan sudah memberikan kuasa bagi kita untuk mengalahkan iblis serta tipu dayanya. Jangan sampai kita terkecoh dengan tipu daya muslihat iblis. Dia menuduh kita, kamu itu gak layak, kamu itu berdosa. Delok, zaman yang kamu hidupi semakin gelap. Kamu juga sama. Iblis selalu melontarkan tuduhan-tuduhan seperti itu. Untuk melemahkan kita. Untuk kita lebih percaya pada perkataan iblis daripada percaya pada perkataan Tuhan. Ya. Kita lanjutkan saja dari sini, kita melihat bahwa Allah sangat bertanggung jawab atas kehidupan manusia. Penebusan akan dosa Tuhan sudah sediakan. Ketika pertama kali
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Manusia pertama mengalami tanggung jawab yang luar biasa atas kehidupan manusia. Sampai saat ini kita yang telah mengalami penebusan Yesus di atas kayu salib, Dia tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Amin, saudara. Kalau sing amin berarti nggak percaya ya. Atau lagi merenung. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Sampai hari ini. Kita masih bisa makan, minum. Kita masih beribadah. Kita masih sehat. Kalau saya membesuk jemaat-jemaat yang sakit di rumah sakit, sebagian besar semuanya penyakit yang diderita sama. TB, demam berdarah. Kalau anak-anak kecil, pneumonia itu saudara, yang meliputi tipes, DB dan infeksi paru-paru. Ketika saya jenguk Wilson di Ben Mari, biar selesai ya artinya. Ben Mari kan biar selesai. Sama anak-anak kecil semua. Saya lewat di lorong itu, waduh luar biasa anak-anak bayi, anak-anak kecil. Saya sempat bertanya, sakit nopo Bu? Infeksi paru-paru. Ya, kalau orang berkata ini seperti virus corona varian baru dan lain sebagainya. Dan kita berdoa hari ini Ibu Kristiana sudah 2 hari ini panas tinggi, saudara. Jadi seperti ya virus atau seperti penyakit sampar yang merajalela, yang merambat, menutupi bumi ini, saudara. Jadi kita sangat meyakini, harus meyakini bahwa Allah kita itu bertanggung jawab atas hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan saya dan saudara sendirian. Dan Allah menutupi ketelanjangan manusia akibat dosa dengan apa yang Tuhan sediakan sendiri. Sekalipun manusia telah terhilang, namun Allah kembali menemukan mereka. Inilah recovery itu. Dan mari kita akan melihat tentang kesembuhan. Kesembuhan. Salah satu arti dari recovery adalah kesembuhan. Kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa kesembuhan adalah penyataan, bukan pernyataan, tapi penyataan pribadi Allah sendiri. Kalau pernyataan itu seperti kalimat. Tapi kalau penyataan itu perwujudan pribadi Allah sendiri. Kita harus memahami. Kesembuhan bukan hanya berbicara tentang mujizat. Tapi kesembuhan itu adalah Allah sendiri. Dan kita memiliki Allah yang adalah Jehovah Rafa. Nama Allah kita adalah Jehovah Rafa, yang berarti Allah yang menyembuhkan. Jadi kesembuhan sejati itu datangnya dari Tuhan. Sebab dialah, Tuhanlah sendiri kesembuhan itu. Makanya kalau saudara beribadah jangan cari mujizat kesembuhan. Tapi carilah kesembuhan itu sendiri, yaitu Yesus. Carilah Yesus. Dia Jehovah Rafa kita, dialah penyataan kesembuhan itu. Kalau kita beribadah KKR cari kesembuhan, mujizat kesembuhan. Aku ingin mengalami mujizat kesembuhan, sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi adalah salah kalau kita hanya melihat aku ingin mujizatnya saja. Tapi kita tidak ingin pribadinya. Kita harus lebih menginginkan pribadinya. Yang adalah kesembuhan itu sendiri.
Kalau kita mencari pribadi Allah yang menyembuhkan itu, kalau toh belum disembuhkan kita nggak kecewa. Tapi kalau kita hanya mencari mujizat-mujizatnya, ketika kesembuhan belum datang, orang akan mengeluh, akan berkata rugi. Rugi aku wis waduh teko cek waras, landi nggak waras. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Jadi carilah pribadi Allah, Jehovah Rafa itu. Nah, mari kita lihat kesembuhan. Kesembuhan itu meliputi kesembuhan dari sakit badani, kesembuhan kejiwaan, hati, stres, itu kesembuhan. Dan ini terjadi untuk pribadi atau personal. Kejiwaan kita bisa terganggu. Karena mungkin banyaknya masalah, banyaknya pergumulan, duka cita, air mata, kejiwaan kita bisa terganggu. Kita bisa stres. Karena banyaknya tugas yang kita harus kerjakan. Makanya Ibu Nike kemarin menyampaikan, Tuhan itu tidak pernah memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Amin. Tapi ada satu yang mampu memberikan melebihi pencobaan dan kapasitas kita, yaitu dosen. Kita melihat, kita bisa alami sakit badani, kejiwaan, stres, beban berat. Kita alami itu. Dan ini perlu disembuhkan. Sakit hati, kepahitan, kekecewaan, ketidakmampuan untuk mengasihi, ketidakmampuan untuk mengampuni. Itu penyakit kejiwaan, saudara. Jangan pernah berpikir ketika saya menyebut penyakit kejiwaan seperti orang gila yang di jalan nggak pakai baju atau apa, bukan itu, saudara. Kalau masih ada rasa kebencian, rasa dongkol, rasa iri hati, itu termasuk jiwa saudara perlu di-recovery. Jiwa kita perlu di-recovery. Maka dari itu bebaskanlah pikiran kita, saudara. Bebaskanlah. Memang sulit, mungkin berkata, lawang Tuhan ngekei pikiran untuk digunakan berpikir, ya memang. Tapi kalau saudara berpikir terlalu keras, biarkan Tuhan saja yang berpikir tajam tentang kita. Minggu kedua saya sampaikan tentang masa depan itu. Tuhan mengetahui, dia berpikir tajam tentang kita. Biar Tuhan saja. Kita enggak perlu berpikir terlalu tajam akan kehidupan ini, saudara. Mungkin saudara berkata, enaknya pendeta ngomong. Nah, kalau saya pribadi sebagai hamba Tuhan, menjalani hidup ini dengan berpikir keras, saudara. Yang ada saya terus sakit. Selama seminggu ini saya menjadi pendeta jalanan. Hari-hari di jalan. Jemaat satu sakit, budal rono, budal rini. Anak saya sakit, budal rono, budal rini. Kalau saya berpikir jadi beban, kalau enggak menjalani dengan sukacita, ya saya sudah sakit malah. Tapi saya jalani dengan sukacita. Saya enjoy saja naik motor, saya merenungkan jalan-jalan saja. Walaupun healingnya ke rumah sakit. Kedukaan dari Bapak Henry dan lain sebagainya. Tentunya setiap kita jemaat Tuhan mengalami hal yang mungkin berbeda tapi samalah. Konteksnya berbeda tapi sama. Harus ke sana kemari, harus urus ini, urus itu. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, jangan digunakan pemikiran yang tajam jadi beban.
Nah, itu perlu kita sembuhkan, perlu mengalami kesembuhan. Kemudian kesembuhan itu juga meliputi kesembuhan bagi bangsa. Bagi banyak orang. Ya, berbicara tentang masalah-masalah yang dihadapi suatu bangsa atau negara. Dan kita akan melihat bahwa kesembuhan itu termasuk keselamatan yang Allah berikan bagi manusia. Ya, kita sudah belajar tentang arti keselamatan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Seringkali perspektif pandangan kita keselamatan itu masuk surga nanti. Tidak. Sebab keselamatan itu mengandung dua janji untuk hidup kita di dunia ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya ulangi lagi supaya kita lebih memahami. Keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita hidup di dunia ini itu meliputi kesembuhan. Sebab nanti keselamatan dalam kekekalan gak ada lagi sakit penyakit dan air mata, gak ada. Makanya Tuhan berikan keselamatannya, jaminan keselamatan saat kita hidup di muka bumi. Kesembuhan, pemeliharaan akan hidup ini, segala kebutuhan, keperluan Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Masa depan, kesembuhan, prosperity, kemakmuran, kekayaan, kehormatan. Tuhan angkat tinggi kita. Tuhan berkati kita untuk memberkati orang lain. Itu keselamatan. Dan keselamatan yang kekal di mana kita akan menikmati segala sesuatu yang Allah sudah sediakan. Kelak nanti kita bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Jadi kesembuhan itu termasuk keselamatan yang Allah berikan bagi manusia selama manusia itu hidup di muka bumi. Sebab keselamatan itu mengandung dua janji untuk sekarang dan juga kekekalan. Mari kita melihat sebuah fakta, saudara. Mujizat Yesus yang terbanyak yang ia kerjakan selama ia melayani di bumi sebagai manusia seutuhnya adalah tentang kesembuhan. Saudara baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lebih banyak Yesus mengadakan mujizat tentang kesembuhan. Inilah recovery. Dan banyak tokoh-tokoh hebat di Alkitab yang berkisah tentang sakit yang dialami. Dan sangat bergumul akan kesembuhan terhadap penyakitnya. Sampai Daud menulis dalam kitab Mazmurnya, tidak ada dalam keseluruhan tubuhku ini yang sehat Tuhan. Dia tulis dalam Mazmurnya. Tidak ada satupun dalam tubuhku ini yang sehat. Hizkia berdoa, Tuhan buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Tokoh-tokoh Alkitab banyak sekali yang bergumul akan kesembuhan dari sakit penyakit yang ada. Dan sampai sekarang pun manusia bergumul juga akan sakit dan kesehatannya. Kita bergumul. Sumber kesehatan dari Tuhan. Tuhan beri kita karunia untuk mengelolanya. Maka dari itulah, ayo yang masih merokok berhentilah. Yang masih suka begadang berhentilah. Kadang-kala kalau saya menegur orang-orang yang merokok, anak-anak Tuhan yang merokok, di mana ayatnya Alkitab merokok? Saya enggak kasih ayat, enggak akan ketemu saudara di Alkitab. Saya cuma kasih pengertian gini. Tuhan menciptakan kita ini dengan sempurna. Dengan baik adanya. Tuhan katakan dalam Kejadian semuanya baik adanya. Jantungmu baik, paru-parumu baik.
ya jangan dirusak. Kalau saya memakai, tubuhmu bait Allah gak mempan, saudara. Ayo coba berpikirlah, Tuhan menciptakan saya ini paru-paru yang terbaik, jantung yang terbaik, kerongkongan tenggorokan yang terbaik, hati yang terbaik. Masakan kita mau merusaknya, saudara? Ya apalagi dengan makanan-makanan yang hari-hari ini, wow, luar biasa. Junk food, makanan cepat saji, enak saudara. Masaku ini 2 bungkus. Isine mek sosis siji di kayak apa itu maizena atau apa itu. Enak saudara. Lah aku mau jadi orang Jepang makan makanan mentah ya kok koyo. Mikir-mikir saudara. Ayo sama-sama. Tadi Om Pelus mengajar anak-anak sekolah minggu untuk memperhatikan lingkungan termasuk kesehatan diri sendiri. Sama-sama kita jaga, ya. Kita bergumul. Dan Yesus, kita bersyukur memberikan solusi atas segala penyakit kita. Dan Yesaya 53 ayat 5, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Mari kita lihat Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 14. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Ya ini doa Nabi Yeremia. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Ini doa yang bagus saudara. Yeremia 17:14, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Jadi ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Injil Markus, minta apa saja dengan penuh kepercayaan kamu telah menerimanya. Yeremia berdoa, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sebuah doa yang disertai keyakinan yang kokoh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Mari kita lanjutkan pasal 33 ayat yang ke-6. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan sendiri katakan. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Sampai di sini dulu. Kita melihat bahwa kesembuhan yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin, saudara. Walaupun ini ditujukan untuk orang-orang Yehuda pada masa perjanjian lama, tapi ini Allah yang sama menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Dialah yang mendatangkan kesembuhan atas kita, keamanan dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Inilah yang kita perlukan, saudara. Dan mari kita akan melihat nubuatan tentang Yesus. Maleakhi 4 ayat yang kedua. Maleakhi 4 ayat yang kedua. Mungkin saudara wis mir-mir Maleakhi. Mosok ruwe mek Maleakhi 3 ayat 10 tok. Itu harus diketahui, tapi kita mau lihat yang lain. Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ayat ini berbicara tentang Yesus, saudara. Dan digenapi atau terjadi di saat perempuan pendarahan 12 tahun menyentuh ujung jubah
Yesus. Kalau dalam kitab Bilangan, orang-orang Yahudi itu diperintahkan dalam baju mereka, di bagian ujung itu selalu harus ada tenunan benang ungu kebiru-biruan. Supaya apa? Ketika kamu menyematkan benang ungu kebiru-biruan di ujung jubahmu, kamu mengingat Allah. Dan seiring berjalannya waktu, sudah tidak lagi diterapkan hal itu, saudara. Dan ketika Yesus datang ke dunia, dia memakai jubah yang di bawahnya masih terjahit warna biru keungu-unguan itu. Sedangkan yang sakit pendarahan ini adalah orang Yahudi, penganut hukum Taurat. Jelas dia harus diasingkan, dia harus dikucilkan. Tidak boleh memasuki kemah. Ketika dia melihat Yesus, dia timbul iman, asalku jamah jumbai jubahnya aku sembuh. Wanita ini tahu, oh Yesus masih pakai ini. Selain perintah dalam kitab Bilangan, kamu mengingat perintah Allah, tetap kamu mengingat Allah sendiri. Jadi perempuan ini melihat Yesus pakai itu. Dialah Allah sendiri yang mendatangkan kesembuhan. Makanya dia keluar dari tempat pengasingannya dengan segala kelemahan tubuhnya. Dia berusaha sentuh. Seketika itu berhenti. Yesus katakan ada kuasa yang keluar. Ya, sayap berbicara tentang Yesus di bagian ujung jubah baju yang dia kenakan. Kalau kesembuhan dalam perjanjian baru itu artinya mengobati sampai sembuh. Sehat kembali, membuat pulih seluruhnya untuk membebaskan manusia dari error atau kesalahan dan untuk membawa keselamatan dalam diri seseorang. Jadi konteks kesembuhan itu sangat luas. Salah satunya ialah didapati kembali. Recovery itu. Kalau saudara sakit, saudara sembuh, sebenarnya saudara sudah mendapati kembali apa yang telah hilang itu. Saudara, sehatnya saudara hilang karena sakit, tapi ketika sembuh engkau telah didapati kembali. Aku kembali sehat. Kesembuhan itu aku dapati kembali. Dan dari firman ini membuat kita mengerti. Kesehatanku aku dapati kembali. Dan ini sebenarnya pekerjaan Allah. Bukan pekerjaan kita. Berarti kita juga harus mendapati kembali siapa yang telah menyembuhkan kita. Mari kita buka dalam Lukas. Bukan Mas Lukas di belakang. Lukas 7 ayat 10. Lukas 7 ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Nah, ini hamba perwira yang sakit. Penyuruh-penyuruh datang kepada Yesus supaya Yesus menjamah menyembuhkan. Tapi Yesus hanya berkata saja, satu kata saja. Mereka meminta, katakan sepatah kata saja maka hambaku itu sembuh. Ketika mereka pesuruh-pesuruh itu sampai di rumah, dia mendapati sebuah perubahan, pemulihan kembali. Hamba ini yang sebelumnya terbaring sakit, dia sembuh. Orang-orang melihat orang ini telah didapati kembali.
Kalau saudara membaca dalam Injil Matius, Injil Yohanes, ya, kalau dalam Injil Yohanes dikatakan mereka bertanya, kapan dia sembuh? Kira-kira jam 1 siang kalau seingat saya, jam 1 siang. Maka pesuruh-pesuruh ini baru ingat, oh iya, saat jam 1 siang itulah Yesus berkata, dia sembuh. Jadi dia didapati kembali. Dan mari kita lihat ayat yang terakhir. Lukas 15 ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi kesembuhan itu berbicara tentang keselamatan jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa yang perlu dipulihkan. Ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, saudara. Kita melihat tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan khusus pada pasal 15 dalam Injil Lukas ini berbicara tentang jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang kembali kepada Allah. Si bungsu telah ditemukan dan didapati kembali, dipulihkan dengan sempurna. Namun ternyata yang terhilang adalah si sulung. Si sulung. Ayat 29. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatnya. Ketika si bungsu hilang entah berapa tahun, si sulung tinggal sama bapaknya. Si sulung berpikir, bapakku tidak pernah kasih aku sesuatu. Tapi ketika si bungsu pulang langsung diadakan pesta yang meriah. Perhatikan ayat yang ke-30. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ternyata yang terhilang selama ini, saudara, si sulung. Ternyata yang seringkali terhilang itu kita, yang mengiring Tuhan. Semua Bapa kita telah menyediakan segala sesuatunya. Tapi seringkali kita tidak mau mempergunakan itu, saudara. Ayo mulai hari ini kita ucapkan ayat 31 ya. Saya belajar terus mengucapkan ayat ini 31. Yang bagian bawah. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang menjadi kepunyaan Bapa, itu juga kepunyaanku. Ucapkan ini terus, saudara. Perkatakan firman Tuhan. Bapa, segala apa yang kau punya adalah kepunyaanku. Jangan sampai kita menjadi sesulung yang terhilang, yang tidak didapati kembali. Tapi biar kita menjadi orang-orang yang direcovery. Pagi ini Tuhan siap memulihkan kita. Kenapa kita bisa mengampuni? Kenapa kita bisa memberkati? Kenapa kita bisa mengasihi? Sekalipun mungkin orang itu sudah menipu kita, orang itu sudah mengakali kita. Orang itu sudah berbuat jahat kepada kita. Orang itu sudah menghina kita karena kita Kristen pengikut Yesus. Kenapa kita tidak ada rasa benci dengan mereka? Kenapa kita terus memberkati mereka? Kenapa kita terus mengasihi mereka?
Karena Tuhan sudah merecovery hati kita. Karena Tuhan sudah membasuh kita dengan darahnya. Dan memperlengkapi kita dengan pengampunan, mengasihi, memberkati. Tidak membenci, tidak kepahitan. Karena Tuhan sudah merecovery kita. Sudah memulihkan, sudah menyembuhkan, sudah mendapati kita kembali. Sehingga kita mampu melakukan itu, saudara. Tuhan sudah menolong, memperbaiki kita terlebih dahulu. Memulihkan kita terlebih dahulu dari segala apa yang telah rusak. Dari segala apa yang telah hilang dalam hidup kita. Makanya kita bisa memberkati. Mengapa orang lain membenci kita, menghina kita. Tapi kita menghadapinya dengan senyuman. Bahkan gak ada sedikit pun rasa kecewa, rasa marah atau apa. Karena Tuhan sudah memperbaiki kita. Tuhan sudah membetulkan spare part hati kita. Membetulkan pikiran kita. Memulihkan hati kita. Karena kita sudah menerima pengampunan. Kita sudah terima kasih Allah. Kita sudah terima berkat Allah. Kita sudah terima kesembuhan dari Allah. Yang semuanya dikerjakan Yesus bagi kita di atas kayu salib. Dan kita bersyukur kita didapati kembali hari ini. Masih ada banyak mereka yang terhilang. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hubungannya dengan manusia itu terputus. Jalan kembali kepada Taman Eden yang samawi terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan maju terus dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan, Engkau mengenalku sebelum ku ada. Ada Mas Wahyu? Agak direndahkan saja nadanya ya, karena suara saya sudah mulai serak. Tuhan, Engkau memilihku
saya dan saudara untuk kembali kepada kasih-Nya. Tuhan, Engkau pemilikku, Dia telah tetapkan kita. Sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan sudah pilih kita. Jemarimu yang meneduhku, serupa gambaranmu. Haleluya. Sebelum ku mengenalmu, kita jauh dari kasih Tuhan. Tapi Dia tidak pernah lelah untuk mencari kita. Dia selalu datang untuk kita. Tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu, ya Kau menunggu hidupku. Ini kami di altar-Mu, kami serahkan hidup kami. Ku sadari selama ini Kau menantiku. Ampuni semua dosaku, kami lepas kehendak kami, ku lepas kehendakku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di angkatku ku sadari selama ini Kau menanti. Akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak Dia menunggu saya dan saudara untuk kembali hari ini, kembali pada Dia. Andalkan Dia sempurna dalam hidup ini. Dia menunggu, Dia menanti kita. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakmu. Biar seluruh nafasku biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini. Kau memulihkan gereja-Mu di akhir zaman, menjelang kedatangan Engkau yang kedua kali.
Di segala aspek hidup kami Tuhan sanggup pulihkan. Apa yang telah hilang, apa yang telah rusak, Tuhan sanggup ganti dengan indah. Keselamatanmu untuk sekarang ini, keselamatanmu untuk hidup yang kekal kami terima. Kami meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya andalan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk hidup dalam firman-Mu. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian, hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan makhluk. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran, amin, dan Kaulah perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap korban persembahan jemaat-Mu, baik yang pertama, kedua, 1/10 yang dikembalikan jemaat-Mu. Tuhan balas berkat sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Tingkap langit-Mu Engkau buka dan Kau curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja, ibadah berjalan seperti biasa. Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu doa umum di tempat ini, Kamis tengah minggu, Jumat pertama ibadah kaum wanita jam 6 sore. Kemudian Sabtu pemuda remaja, Minggu pagi sekolah minggu, dan Minggu siang ibadah raya disertai perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus Bapak Misno, Bapak Triwibowo dan Bapak Arinowo. Terima kasih atas perhatian dan doa jemaat, khususnya buat anak kami Febe yang menjalani perawatan di rumah sakit. Terima kasih untuk dukungan dan doanya supaya Tuhan tolong dan Tuhan balas berkati jemaat yang sudah menopang senantiasa. Bersyukur untuk keluarga Ibu Paini boleh beribadah bersama kami. Tuhan memberkati, semangat terus dalam mengiring akan Tuhan. Haleluya. Ini karena sing nyambung ya.
Setelah ini latihan pujian grup Maria. Terima kasih untuk setiap kedatangan kita bersama pada pagi hari ini. Terima kasih yang untuk sudah melayani. Bagi Bapak Ibu yang mau menabung kembali, dipersilahkan. Pakai buku tabungan yang lama, ya bisa disobek. Atau kalau mungkin sudah rusak atau hilang, boleh informasikan kepada kami dan kami akan berikan buku yang baru. Tuhan berkati. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Angkat refnya, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup. Saya serahkan kembali kepada Bapak Kepala. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Bapa yang di surga, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kami boleh melihat akan mujizat-Mu. Kau sudah pimpin ibadah siang ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus Kristus sudah memberkati firman-Mu, memberkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan terima firman Allah, supaya kami maju terus dan kami terus yaitu berjuang untuk kami melayani akan pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama pagi hari ini atau siang ini Tuhan Yesus berdoa buat kasih-kasih kami. Seperti Ibu Pera, Ibu Iis Kristiase, Ibu Kristiana, baik anak Wilson, anak Weber dipulihkan semuanya. Tuhan tolong semuanya karena kasih-Mu Engkau pasti memulihkan. Dalam beri senantiasa kekuatan penghiburan terus keluarga Tuhan Ibu Pak ini. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang senantiasa membawa kekuatan. Kami serahkan sebentar latihan pujian grup Maria dan selesainya kami bersama-sama pulang meninggalkan tempat ini jauh dekat perjalanan kami sertai ya Bapak. Kembalikan di hari-hari mendatang untuk kami kembali dalam beribadah ya Bapak. Sepanjang bulan Tuhan di bulan Januari dan kami masuki di bulan Februari di minggu pertama, minggu yaitu bulan kedua. Kami percaya di tahun 2024 penyertaan Allah tetap sama dan Kau tidak pernah berubah. Dengan mendekatnya pemilihan presiden 14 Februari, 2 minggu lagi Tuhan kami serahkan dalam isu-isu yang tidak baik. Pemerintah negara bangsa Indonesia diberi roh hikmat akal budi, keamanan dengan tentram, damai sejahtera, dengan semua indah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu masyarakat kami, Dusun Tunggul, Blau, Lowok, Desa Permanu, dilawat dan diberkati oleh Tuhan Pak Lurah, Bu Lurah, perangkat semua, tetap semua keamanan semua. Terima kasih, doa ucapan syukur kami serahkan dalam tangan Kau ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi oleh Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sejahtera, damai sejahtera, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kami bersama ya Tuhan. Pulang bersama-sama kiranya berkat Allah, anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus dari yang Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, penyertaan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah
memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir siang ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.